Udahlah, urusan saya bener. Di sana saya juga nggak berpikir loh, dia itu kok di tingkat 2, di teras tingkat 2 di atas itu. Orang putri loh itu di tingkat 2 loh. Saya nggak berpikir loh munggah emang karo sopo gitu loh ya. Akhirnya udah Pak, duduk dulu ini sudah saya buatkan teh, diminum dulu Pak gitu. Saya minum. Udah saya nggak sadar sudah di kerangkeng saya di Polsek Panjen, di Polsek Panjen sana. Ruang satu gini itu kira-kira isinya maling 20. Tidur di situ di tembok jam pagi saya ditarap sama balok 2 anak yang ganteng gitu. Namanya siapa? Saya Kus Mas. Jangan panggil Mas, saya polisi, panggil Pak. Kus Pak. Kus siapa? Kusumo. Saya tidak bilang Jati Kusumo, Kusumo Pak. Kamu ngerti ditahan di sini? Nggak ngerti Pak. Nggak mungkin kurang masa ditahan di kantor polisi kalau kesalahan. Foto saya muda dengan wanita muda delecet Mas. Di situ tuh. Kamu apa ini? Nggak tahu kalau ini istrinya angkatan. Kurang ngajar ya kamu. Wah udah, kalau sudah marah saya ribuan orang tak izin, tak jojok menconi. Bangsat tehir gitu. Ayo maju semua. Keluarkan senjatamu. Musuh haram. Raimu durung lahir saya sudah perang dengan Belanda waktu itu. Ayo silahkan. Betul itu. Terus komandannya datang, ada apa lu? Ini kan Romo Jati, ada apa Romo? Ya apa mas, anak buasawan bajingan kabeh ini. Apa dadi ini republik ini? Saya ngerti kok kalau negeri ini dikuasai mafia itu, saya tahu kok. Itu betul itu terjadi itu, enggak tahu tahun berapa itu. Mbak Astrid belum ada waktu itu. Belum jaga sana. Ya. Baik. Jadi seharusnya apa sih yang dilakukan Pak Jokowi di akhir periode jabatannya ini gitu, karena memang ya banyak kritik yang ditujukan kepada beliau dengan membangun dinasti gitu ya, dinasti politik gitu, itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang sesungguhnya berkuasa di republik ini itu siapa gitu? Bukan Jokowi yang kuasa, adalah oligarki, ex-orba, kapitalis bermasalah, dan koruptor bermasalah. Dia tidur nyenyak karena di bawah kekuasaan dia. Itu sebenarnya yang ada di situ, dan tidak akan mungkin Jokowi minta maaf, tidak akan mungkin, karena kita tahu karakternya memang seperti itu ya, tidak akan mungkin. Oleh karena itu ini sekaligus kehendak alam dan kehendak leluhur supaya bangsa ini mengalami satu situasi yang sangat rumit. Istilah saya sakit terhimpit sampai ke langit. Barulah muncul suatu saat, kalau dulu zaman Singosari disebut hayam buruk, manusia yang berani berkokok secara nasional. Mengingat saat ini setelah kita merdeka sekian puluh tahun, negeri ini tidak ada hasilnya, justru malah semakin turun, semakin terperosok. Oleh karena itu, atas nama rakyat Indonesia dengan ini lembaga politik yang ada di Indonesia kami bubarkan. Tahu gitu. Akan seperti itu nanti? Akan seperti itu bayangan saya, dan rakyat pasti mendukung. Karena rakyat sekarang sudah lapar Mas. Jadi parpol harus dibubarkan semua? Ya bubarkan semua. Parpol itu sulit kalau diajak berubah gini, sulit karena mereka sudah enak. Ya. Satu hari mungkin, satu bulan mungkin mereka kalau 90-70 juta megang duit ya. Saya meskipun pernah duduk di PR, kalau cari duit ya terus-terumbengan, gosok ake tak gosok gitu, tapi bahagia saya. Jadi parpol itu kan ibarat pohon, dia hanya buahnya aja yang jati. Ya, jadi akarnya kan demokrasi gitu. Parpol sekarang itu lain dengan parpol era 60-an ya. Parpol era sekarang ini coba Mas Indra renungkan, berapa puluh kali kita coblosan, hasilnya apa? Iya betul. Politik rusak, ekonomi rusak, budaya rusak. Berarti kan tidak ada artinya itu. Oleh karena itu harus bersih dulu, baru mulai ke titik nol. Dan bayangan saya seorang satria yang nanti itu akan tampil berani mati demi kepentingan rakyat tadi itu, ya, itu setelah membubarkan lembaga politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dibubarkan ya, baru MPR itu diisi orang-orang yang jujur,
Seperti dulu Pak Mukibat, tukang nandur pohon, buta huruf loh Pak Mukibat itu orang Purwosari situ, diberi kursi 1. Ini Ruame yang Jati. Teman-teman setuju nggak kalau parpol di Indonesia dibubarkan gitu? Ya. Jadi karena selama ini kan terbukti gitu yang Jati tidak ngurus uang negara, tapi malah menguras uang negara gitu. Bahkan kalau saya kan punya circle gitu ya, yang selalu berkutat di soal dana hibah gitu. Dana hibah yang kemudian dipotong berapa persen segala macam gitu kan, markup data dan seterusnya. Itu sumbernya semuanya dari partai semua, rata-rata teman saya begitu kan ya. Ada yang dapat 30 juta, 50 juta gitu. Jadi akarnya sebenarnya dari partai politik gitu. Makanya yang Jati punya pikiran ayo diviralkan, bubarkan parpol gitu yang Jati ya. Oke. Solusinya apa setelah bubar nanti? Ya nanti mungkin kalau ento ada beberapa parpol untuk mengimbangi pola berpikir MPR nanti itu ya, karena bagaimanapun berpolitik bernegara itu harus punya kode yang artinya poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Partai politik itu mungkin hanya beberapa saja, dibutuhkan tokoh-tokoh yang masih orisinil, yang lainnya diisi masyarakat yang profesi, yang cerdas dan jujur. Yang penting apa yang diomongkan di MPR diinventarisir sama sekretaris, baru diberikan kepada DPR, dijadikan undang-undang dan peraturan ya, lalu dilaksanakan pemerintah gitu. Tapi kalau khayalan saya ini, karena sulitnya seperti ini, khayalan saya harus dipimpin seorang raja dulu. Seorang raja, nanti yang raja itu bijak, berani, dan mempunyai optimisme yang tinggi terhadap negeri ini, dan berani mati demi kepentingan bangsa dan rakyat seperti Bung Karno itu, wah baru mungkin ya. Jadi ibarat bis yang mogok gitu ya, Indonesia itu sudah tidak spare partnya lagi yang diganti, tidak perlu ganti sopirnya juga karena sudah parah gitu ya, bisnya yang diganti gitu kira-kira ya. Iya. Kita menunggu sosok seperti Bung Karno, begitu kan yang Jati? Iya. Dan akankah kemudian muncul manusia jenis dan model seperti Bung Karno lagi ke depan? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Karena dialektika kehidupan politik dan spiritual itu selalu ada yang namanya sang pinilih. Itu atas keagungan kemurahan Sang Maha Kuasa. Ya. Kok kebetulan akhir-akhir ini wayang Purwo itu disiarkan terus di radio dan saya rajin mendengarkan. Kak cermati lakon-lakonnya itu seperti bimbingan politik terhadap kita. Nah, ini kerja siapa? Kerja leluhur. Suruh berpikir. Nah, siapa nanti? Walau alam bisawab ya. Tapi nanti kalau muncul kayak Bung Karno diturunkan oligarki lagi nanti. Nggak masalah, tapi kan masih jauh lagi. Tapi nanti begini, sebenarnya pada waktu zaman Bung Karno itu sudah sistem monarki sebenarnya. Ada seorang kepala negara, ya, kepala negara. Kenapa harus ada kepala negara? Supaya negara itu aman. Yang ditiru Keraton Yogyakarta. Yogyakarta itu silahkan penduduk hidup 1000 kali silahkan, asal jangan kamu menjual tanah. Karena tanah ini milik keraton. Artinya kepala negara itu harus dibedakan dengan kepala pemerintahan. Nah, itu kepala negara ada. Kalau zaman Bung Karno dulu kan ada perdana menteri. Karena baru merdeka, baru semua rebutan pengen menjadi perdana menteri. Jadi ibaratnya kepala negara itu steering komitennya, kepala pemerintahan itu organizing komitennya. Itu kira-kira ya. Oke. Bagaimana dengan Bung Prabowo menurut yang Jati? Mas Prabowo itu saya pernah di Gerindra juga ya pada waktu itu tahun berapa ya. Waktu itu saya perkuat Gerindra supaya PDIP itu berkurang. Kenapa? Padahal PDIP saya lo mendirikan. Jadi Kusumanya mendirikan PDIP. Suratnya saya simpan di rumah di notaris ya. Karena waktu itu saya melihat gejala di Republik ini agak tidak baik, makanya saya memperkuat. Nah, kalau nanti Mas Prabowo itu jadi dilantik ya,
Satu, permohonan saya, Mas Prabowo menebus dosa selama ini sebagai seorang tokoh, seorang militer atau seorang negarawan. Dosanya apa? Mas Prabowo mesti tahu. Sekarang kelihatannya sudah semakin dewasa. Yang kedua, Mas Prabowo jangan sampai mau ditunggangi, maaf saya langsung aja, oleh Jokowi dinunuti Gibran, ya. Karena itu sudah justru akan membawa Mas Prabowo yang anu juga, kolab juga nanti itu. Oke. Ya. Oke. Okay. Itu dua. Yang ketiga, Mas Prabowo itu sebenarnya orang kaya. Oke. Dan kekayaannya itu persembahkanlah untuk rakyat. Keren. Ya. Entah bentuknya apa gitu, Mas Prabowo juga mungkin tahu. 3 surat cinta untuk Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik jadi presiden. Yang pertama menebus dosa, yang kedua jangan mau ditunggangi oleh kepentingan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang terakhir harta kekayaannya Pak Prabowo untuk membangkitkan kegiatan-kegiatan sosial untuk rakyat gitu kira-kira ya, mengangkat harkat derajat rakyat Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan didengar sama Pak Prabowo gitu ya. Tapi kayaknya circle-nya Pak Prabowo juga nonton yang Jati gitu ya. Iya, karena kemarin ada orang kepercayaan beliau juga yang WA ke admin gitu ya. Ya, kita kan banyak program gitu ya, program-program dengan berbagai macam narasumber gitu. Baik, yang Jati Kusumo, terima kasih atas pikiran-pikirannya yang luar biasa. Satu yang saya ingat, bubarkan partai politik gitu ya. Jika memang sudah tidak ada gunanya gitu ya. Jika memang sudah tidak mampu untuk kemudian menyelamatkan harkat derajat martabat rakyat, ya buat apa lagi? Partai politik mending ibarat bis, kalau emang sudah nggak bisa dipakai, ganti bis saja, ganti sistem gitu ya, yang Jati ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak yang Jati. Sehat selalu. Rahayu. Salam saya untuk penggemar Ngaji Roso, keseluruhan dan keluarga. Semoga damai, tentram, bahagia. Rahayu. Rahayu.